Di antara kekafiran Syiah, alam ini diatur oleh imam. Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya dunia dan seluruhnya dan isinya adalah milik para imam. Dunia dan seisinya adalah milik para imam. Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Dari salah satu kitab yang menjadi kitab utama mereka setelah Al-Quran mereka yang gak jelas, yang mereka mengeklaim punya Al-Quran sendiri, tapi Al-Quran yang gak jelas, nanti akan disebutkan juga, yaitu nama kitabnya Usulul Kafi. Mana dalilnya, Pak? Di kitab Al-Kahfi jilid berapa? Orang yang mengaku pandai harusnya membawa rujukan yang lengkap. Sekarang yang ingin kami tanyakan kepadanya, bagaimana riwayat di bawah ini? Dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2000, halaman 250. As-Suyuti berkata, Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan, dia berkata, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya yang diketahui dapat dicapai dengan kenyataan, dan melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk yang bukan sifatnya dapat diperoleh dengan perumpamaan. Inilah pernyataan yang paling baik yang dia katakan, dan tidak tertutup kemungkinan melihat zatnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia secara fisik dan ruhnya. Karena sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi alaihi salam hidup dikembalikan kepada mereka, ruh mereka, setelah mereka diwafatkan dan diizinkan atas mereka untuk keluar dari kuburnya, serta mengatur dalam alam malakut. Kami tegaskan, mengatur dalam alam malakut. Pada halaman 251, As-Suyuti berkata, maka didapatkan semua penukilan dan hadis-hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan jasad dan ruhnya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur. Kami tegaskan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur serta berjalan kemana yang beliau inginkan di permukaan bumi atau di alam malakut. Dan wujud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan rupanya sebelum wafatnya, tidak berubah sedikit pun darinya. Namun beliau digaibkan dari penglihatan, sebagaimana digaibkannya para malaikat, yang mana mereka hidup dengan jasad mereka. Jika Allah berkehendak mengangkat tabir terhadap orang yang dimuliakannya untuk melihat Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia dapat melihat sesuai dengan rupa aslinya. Tidak ada penghalang dari hal tersebut. Dalam kitab Jauharal Munadzom, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Maktabah Matbuli, cetakan pertama tahun 2000, halaman 80. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, layak bagi para peziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan apa yang telah kami paparkan di bab kedua dari kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kuburnya yang mulia. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para peziarahnya atas perbedaan derajat dan keadaan mereka. Dan beliau mengetahui hati mereka dan amal-amal mereka. Dan beliau membantu semua dari mereka dengan apa-apa yang pantas dia dapatkan. Dan beliau adalah khalifah Allah yang paling agung, yang Allah menjadikan hasanah kemuliaannya dan nikmat-nikmatnya tunduk pada tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keinginannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dan menahan dari hasanah tersebut siapa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kehendaki. Kami tegaskan, beliau memberikan dan menahan dari hasanah tersebut siapa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kehendaki. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan Darul Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 220-221. Al-Alusi berkata,
Kekhalifahan akan selalu ada pada diri manusia sempurna sampai hari kiamat. Bahkan kapanpun manusia ini, yaitu khalifah, terpisah dari alam, maka alam jagat raya ini juga akan mati, karena dia adalah ruh yang dengannya alam raya tegak. Dialah penopang maknawi bagi langit, dan sedangkan dunia ini merupakan salah satu organ di tubuh alam yang mana ruhnya adalah manusia sempurna tersebut. Ketika nama yang mengumpulkan ini atau mengumpulkan kesempurnaan dan keagungan Allah dapat menerima dua kehadiran tersebut dengan zatnya, yaitu dapat menerima kesempurnaan dan keagungan Allah, atau dia dapat menjadi dua perwujudan dua hal itu, maka pantas untuknya menyandang kekhalifahan dan mengatur, yaitu urusan alam raya ini. Kami tegaskan, mengatur urusan alam raya ini. Sesungguhnya Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Bukankah pernyataan dari tiga ulama besar ini, yaitu As-Suyuti, Ibn Hajar Al-Haytami, dan Al-Alusi, menunjukkan bahwa adanya kemampuan dari seseorang dengan izin Allah untuk mengatur alam dan dapat memberikan serta menahan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki? Beranikah Bapak ini mengatakan bahwa ketiga ulama tersebut telah melakukan kemusyrikan? Sekarang mari kita simak hadiah untuk si Bapak, sebuah pernyataan imam yang dia ikuti. Dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Ibn Taimiyah, imam besar yang diikuti oleh Bapak tersebut, jilid 11, terbitan Mujamma Malik Fahad, Madinah Al-Munawwaroh, cetakan tahun 2004, halaman 323. Ibn Taimiyah berkata, di antara pembagian pengaruh di alam ini, yang pertama, pengaruh seseorang akan dirinya, seperti berjalan di atas air dan terbang di udara, serta duduknya di atas api, dan pengaruh terhadap selainnya dengan cara memberi penyakit, memberi kesehatan, membinasakan, memberi kekayaan, dan memberi kefakiran. Semua ini dapat dilakukan oleh seorang wali. Mengapa si Bapak ini tidak mengkritik Ibn Taimiyah karena telah berkeyakinan bahwa seorang wali, bukan nabi, dapat melakukan hal-hal yang sudah kami bicarakan tadi? Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.